Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, rukun haji yang berikutnya yaitu setelah tawaf adalah sa'i. Kenapa dikatakan sa'i? Adalah sa'i itu lari-lari kecil, yaitu dari Safa ke Marwah dan dari Marwah ke Safa. Karena menurut sejarah sebagaimana disampaikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan sa'i itu adalah lari-lari kecil pada zaman dahulu, yaitu Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu setelah melahirkan yaitu Nabi Ismail. Karena dia tinggal di padang pasir yang dekat dengan Ka'bah, kemudian karena ia ingin mencari air untuk minuman mereka, maka Siti Hajar mencari air itu lari-lari, mulai dari Safa ke Marwah. Demikian dilaksanakannya beberapa kali. Kemudian setelah itu barulah ditemukan air, yaitu yang sekarang ini dikenal dengan sumur Jam-Jam. Kemudian air yang dari sumur Jam-Jam itulah untuk minuman mereka bertahan hidup. Kenapa menurut sejarahnya seperti itulah? Maka dikatakan sa'i yaitu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah yang dilaksanakan oleh Siti Hajar. Maka karena itu syariat pada Nabi Ibrahim menjadi syariat kepada umat Nabi Muhammad, dikenal dengan syar'u man qablana, syariat Nabi yang terdahulu menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad. Apalagi pelaksanaan haji ini diperkuat dengan dalil yaitu Al-Quran dan hadis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka lari-lari kecil pelaksanaan sa'i itu adalah lari-lari kecil yang dilaksanakan dari Safa ke Marwah. Adapun rukun yang pertama bahwa seseorang itu berniat dari Safa ke Marwah, itu hitungannya adalah 1 kali. Maka hitungan yang kedua kali adalah Marwah ke Safa lari-lari kecil. Maka oleh sebab itu rukun yang pertama adalah sewaktu kita sampai di Safa berniat kita untuk melaksanakan sa'i. Dan yang kedua adalah bahwa seseorang itu melakukan rukun yang kedua, sa'i itu adalah dilaksanakan 7 kali. Bagaimana tata cara hitungnya? Sebagaimana tadi saya sampaikan, yaitu dari Safa ke Marwah itu adalah 1 kali, dari Marwah ke Safa itu adalah 2 kali. Demikian seterusnya sampai 7 kali, maka berakhir nanti di Marwah, yaitu lari yang ke-7 berakhir nanti di Marwah. Maka oleh sebab itu rukun yang kedua. Adapun rukun yang ketiga bahwa seseorang itu melaksanakan sa'i itu, bahwa mereka yakin bahwa lari yang mereka lakukan itu yakin dengan 7 kali. Kalau seandainya ada orang yang ragu apakah 7 kali atau 5 kali, kenapa demikian saya sampaikan? Karena kalau sudah sampai ke Marwah itu berarti jumlahnya adalah ganjil. Maka kalau seandainya orang yang sudah sampai ke Marwah, berarti dia meyakini bahwa itu 5 atau 7. Kalau seandainya muncul keraguan setelah sampai dia di Marwah 5 atau 7, maka dia ambil dalam keraguan itu yang sedikit yang muncul dalam hatinya, jumlah yang sedikit yang muncul dalam hatinya. Maka kalau ada ragu antara 5 dan 7, maka diambilnya 5, dia sempurnakan untuk lari, yaitu yang ke-6, yaitu dari Marwah ke Safa, dan yang ke-7 dari Safa ke Marwah. Maka berakhirlah yang ke-7 itu adalah di Marwah. Maka oleh sebab itu rukun yang ketiga, yakin seseorang itu bahwa lari yang dia lakukan, lari-lari kecil yang dia lakukan itu adalah 7 kali. Kemudian setelah itu rukun yang keempat, bahwa orang yang melaksanakan sa'i itu adalah kalau dia setelah tawaf kudum. Maksud dengan tawaf kudum adalah tawaf setelah sampai ke Masjidil Haram, kemudian setelah itu diperintahkan dia untuk melaksanakan sa'i. Adapun tawaf kudum, yaitu maka tempat pelaksanaan sa'i itu harus didahulukan dulu tawaf, baru dilaksanakan sa'i. Demikian juga tawaf rukun. Tawaf rukun adalah rukun umroh dan rukun haji, salah satunya adalah sa'i. Maka setelah dilaksanakannya sa'i, maka didahulukan dulu tawaf rukun, baru dilaksanakan dia sa'i. Maka kalau dia dahulukan sa'i, baru dilaksanakan tawaf, perbuatan itu adalah tertolak karena melanggar, yaitu
rukun dan syarat haji. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, orang yang melaksanakan sa'i itu kalau tawaf kudum, kalau ya tawaf rukun, maka didahulukan dulu tawaf baru pelaksanaan sa'i. Karena seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia melaksanakan sa'i, dia dahulukan dulu tawaf baru setelah itu sa'i. Kecuali adalah yaitu tawafnya itu tawaf wada. Kalau seseorang itu melaksanakan tawaf wada, maka itu tidak disunnahkan, tidak diperintahkan bagi seseorang itu melaksanakan yaitu sa'i. Karena itu adalah tawaf perpisahan. Habis dia melaksanakan tawaf, tidak ada lagi sa'i, maka berakhirlah pelaksanaan yaitu pelaksanaan haji yang dia lakukan pada tahun itu. Kenapa? Karena Nabi yaitu setelah dia melaksanakan yaitu haji, maka dia melakukan yaitu tawaf wada yang dikenal dengan tawaf perpisahan. Setelah dia tawaf wada, dia tidak laksanakan lagi sa'i. Maka demikian juga kita yang melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan itu tidak disunnahkan kita lagi melaksanakan sa'i. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja pertemuan kita dulu kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.